Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Lido, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Jajaran unit Reskrim Polsek Ciputat Timur berhasil mengungkap kasus peredaran persediaan farmasi tanpa izin edar. Sejumlah fasilitas pendidikan mengalami kerusakan. Satgas Madagoraya mendirikan tenda darurat. Pastikan program pendidikan di Kabupaten Poso tetap berjalan pasca gempa bumi. Sikap mulia ditunjukkan oleh Kompol Jajang Mulyaman, Kaur Inti Subpit Tekinfo Pitik Polda Banten. Informasi pertama, pemirsa, jajaran unit Reskrim Polsek Ciputat Timur berhasil mengungkap kasus peredaran persediaan farmasi tanpa izin edar di kawasan Gang Haji Saodah, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Ibtu Edi Purwanto, Panit 1 Ibda Dedi Winarze Manurung, serta anggota unit Reskrim Polsek Ciputat Timur. Dari hasil penggerbekan, unit Reskrim Polsek Ciputat Timur mengamankan 3 orang pelaku, berikut ribuan butir obat keras berbagai jenis yang dijual tanpa izin. Ketiga pelaku masing-masing berinisial RK 33 tahun, SPU 21 tahun, dan FY 22 tahun. Para pelaku diketahui menjual obat keras daftar G melalui media sosial dengan sistem pengantaran langsung atau COD maupun jasa ekspedisi. Dari Humas Polres Tangerang Selatan melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, apresiasi diberikan masyarakat kepada Polsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan. Berikut kronologi pengungkapan obat keras tanpa izin di wilayah hukum Polsek Ciputat Timur. Lokasi penggerebekan dilakukan di Gang Haji Saodah, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Dengan kronologi kejadian, informasi awal, polisi menerima laporan masyarakat soal aktivitas mencurigakan di sebuah kontrakan. Selanjutnya, penyelidikan dilakukan oleh tim Reskrim Polsek Ciputat Timur untuk melakukan pengintaian dan ditemukan aktivitas pengemasan dan persiapan pengiriman obat keras. Penggerebekan dilakukan pada 18 Agustus 2025 pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Ibtu Edi Purwanto, Panit 1 Ibda Dedi Winarze Manurung, serta personel unit Reskrim Polsek Ciputat Timur. Hasil penggerebekan, polisi berhasil mengamankan 3 pelaku, di antaranya RK 33 tahun dan SPU 21 tahun dan FY 22 tahun. Modus pengedaran obat keras yang dilakukan oleh dengan penjualan via media sosial atau COD dan ekspedisi. Dengan barang bukti yang diamankan adalah tramadol sebanyak 4.700 butir, heximer 5.315 butir, trihekpenidil sebanyak 2.600 butir, yarindu sebanyak 746 butir, dengan uang tunai sebesar 2,38 juta rupiah, 4 HP, printer label, kardus, plastik, koper dan ransel, serta bukti buku catatan transaksi, kartu identitas, dan ATM. Proses hukum yang dilakukan oleh para pelaku tersangka dijerat dengan pasal 435, junto pasal 138 ayat 2 dan 3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Selanjutnya, Polsek Ciputat Timur berkoordinasi dengan BPOM untuk pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti.
Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik menyatakan bahwa kasus ini akan terus dikembangkan termasuk membongkar jaringan distribusi obat ilegal. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana jajaran unit Reskrim Polsek Ciputat Timur berhasil mengungkap kasus peredaran persediaan farmasi tanpa izin edar. Saat ini kita telah terhubung dengan Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore, Mas. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat dijelaskan awal mula terungkapnya peredaran obat keras tanpa izin edar di wilayah hukum Anda, Pak? Silakan. Baik, benar, Mas. Jadi, awal pengungkapan kasus ini kami mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Pak Babin Kamtipmas Kelurahan Rengas, Bapak Aibda Nur Hadi bersama Babinsa. Masyarakat menginformasikan bahwa curiga di sebuah rumah kontrakan kos-kosan itu kan padat penduduk ya, rumah kawasan padat itu Rengas itu. Ada aktivitas dari penghuni kontrakan yang memang mencurigakan, melakukan packing, mengemas, ada melakukan pengiriman. Itu sudah berlangsung lumayan, Mas, sudah berlangsung lumayan. Jadi masyarakat curiga, ini aktivitas ini lanjut dilaporkan melalui Pak Babin sama Pak Babinsa. Kemudian Pak Babin Nur Hadi pun melakukan koordinasi dengan tim Opsnal, kami diskusikan dan kami lakukan proses penyelidikan, Mas, bersama unit Reskrim Polsek Ciputat Timur terhadap dugaan peredaran farmasi melalui sistem marketplace. Jadi mereka itu kami duga awal mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Mereka melakukan pengiriman ke para pemesan melalui marketplace dengan cara atau sistem cash on delivery atau COD, Mas. Selanjutnya kami coba melakukan undercover buy, melakukan upaya pemesanan melalui marketplace, melalui COD tersebut. Di samping itu juga kami melakukan proses penyelidikan dengan mendatangin areal TKP. Dan alhamdulillah betul pada saat itu hari Senin tanggal 18 Agustus tahun 2025 sekitar pukul 6 pagi kami berhasil mengamankan 3 orang pelaku dengan berbagai barang bukti sediaan farmasi ilegal. Ada ribuan, Mas, ada ribuan obat jenis tramadol, heximer, itu kita aman dan lain-lain kita amankan. Berikut ada handphone yang digunakan untuk transaksi, wrappingnya, aluminium wrappingnya, ada uang cashnya juga, serta barang bukti pendukung bukti mereka melakukan transaksi melalui marketplace untuk mengirimkan sejumlah barang sediaan farmasi tanpa izin edar ini ke berbagai wilayah, ke berbagai pemesan, Mas. Begitu, Mas. Dan obat keras ini juga salah satu pemicu aksi tawuran. Dapat dijelaskan, Bapak? Betul. Memang komitmen dari Bapak Kapolres untuk zero tawuran, untuk meminimalisir aksi tawuran, dan kita sudah ada program cetar dari Bapak Kapolres, cegah tawuran antar pelajar. Dan apabila kita mengamankan pelaku-pelaku tawuran dan kita cegah juga, pada saat kita BAP pun akan berbunyi bahwa mereka sebelum melakukan tawuran, mereka mengkonsumsi minuman keras, bahkan mengkonsumsi obat ini, obat-obat jenis daftar kini, obat-obat tramadol, heximer. Ya, dari situ keprihatinan kami, masyarakat kita ajak untuk memberikan informasi seluas-luasnya, termasuk juga sesuai dengan slogan dan komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya yang baru, bahwa seluruh personil dari Polda Metro Jaya itu wajib melakukan jaga lingkungan, jaga warga, jaga aturan, dan jaga amanah untuk menjaga marwah kepolisian, khususnya untuk menjaga wilayah Polda Metro Jaya sebagai tempat yang aman, rumah bersama yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakatnya, Mas. Dapat disebutkan, Bapak, ada berapa orang tersangka yang diamankan?
Baik, kami amankan pada saat proses pengungkapan itu ada tiga pelaku. Ada tiga pelaku yang ada di kontrakan tersebut. Memang kontrakan tersebut mungkin sebagai kamuflase karena berada di area-area yang padat penduduk, ya kan? Kami amankan tiga orang pelaku di dalamnya dengan barang bukti yang ada, Mas. Apakah mereka tergabung dalam sebuah jaringan, Pak? Sampai saat ini kami masih melakukan proses pendalaman. Jadi kami tidak bisa berandai-andai apakah mereka bagian dari jaringan yang tersistematis dalam proses peredaran gelap obat-obatan terlarang ini. Tapi tim penyidik kami masih melakukan pendalaman, Mas, terhadap kemungkinan dari jaringan peredaran gelap sediaan farmasi tanpa izin edar, Mas. Dari manakah obat keras ini mereka dapatkan, Pak? Baik, dari hasil interogasi sementara yang sudah kami lakukan bahwa mereka mendapat suplai obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar ini melalui media sosial juga. Jadi mereka ini memakai sistem sell and cut. Jadi mereka membeli, menjual terputus. Jadi sell and cut. Jadi memang sistemnya seperti itu. Saya rasa ini memang perlu didalami lebih lanjut lagi. Mereka mendapatkan suplai melalui media, membeli melalui seseorang di marketplace juga, terus melakukan pembayaran secara online dan kemudian pun diedarkan secara online juga menggunakan marketplace tersebut dengan sistem pembayaran COD. Karena lengkap semua data-datanya kami pegang. Berapa banyak yang dia pesan dan berapa banyak stok opnam yang ada, terus berapa banyak yang didistribusikan kepada pelanggannya, Mas. Adakah pesan kepada warga agar mengantisipasi adanya peredaran narkoba dan obat terlarang di lingkungan Bapak? Baik, terima kasih, Mas. Kami sampaikan imbauan kepada warga masyarakat. Yang pertama, jangan segan-segan dan ragu untuk melaporkan kepada kami, kepolisian, khususnya polsek terdekat, Polsek Ciputat dan Ciputat dan Ciputat Timur yang kita membawahi 2 kecamatan. Laporkan melalui hotline layanan kami dan juga melalui layanan 110. Yang kedua, kami himbau kepada orang tua untuk jaga putra-putrinya, jaga keluarganya, khususnya generasi muda ini ya, untuk menghindari mengkonsumsi obat-obatan terlarang nih. Karena dari beberapa catatan customernya ini adalah anak-anak muda, Mas, anak-anak sekolah yang sangat rentan dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Yang ketiga adalah masyarakat kami himbau untuk peka dan peduli terhadap lingkungan. Jadi security awareness itu ditinggikan untuk melihat bersama-sama menjaga lingkungan dan menjaga warga kita, jangan sampai mereka menjadi korban bahkan sebagai pelaku peredaran ini. Yang terakhir adalah jangan pernah berhenti untuk menjadikan wilayah kita sebagai rumah bersama, sebagai tempat yang aman untuk segala aktivitas yang kita lakukan. Mungkin itu aja, Mas. Baik, terima kasih Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi, Pak. Selamat sore, salam presisi, Mas. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.